Orang Indonesia tentu menganggap sawah sebagai pemandangan yang biasa, mudah ditemui di sepanjang perjalanan, dari desa hingga pinggir kota. Tapi tidak demikian bagi wisatawan asing. Mereka melihat sawah sebagai daya tarik unik yang memikat rasa penasaran. Dalam video kali ini, beberapa turis asing berbagi pengalaman menarik mereka saat menjelajahi area persawahan, lengkap dengan kejutan, tawa, dan rasa kagum. Sambil menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Aidian Voice supaya kamu nggak ketinggalan cerita turis asing menarik lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Nggak kayak turis asing pada umumnya yang pergi ke tempat-tempat wisata hits, beberapa turis asal Pakistan ini malah asyik jalan-jalan ke sebuah perkampungan di Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka menyusuri gang-gang sempit, sambil lihat-lihat suasana kampung yang adem dan tenang. Rumah-rumah warga di kiri kanan terlihat sederhana, suasana kampung Indonesia banget. Di tengah jalan, turis Pakistan itu nemu hal-hal yang menurut mereka cukup unik. Nggak cuma itu, mereka juga ketemu sama seorang bapak tua. Si bapak menyapa mereka dengan ramah dan berusaha mengajak komunikasi, tapi mereka nggak ngerti beliau ngomong apa. Akhirnya mereka keluar dari kampung, terus ketemu pemandangan sawah yang luas banget. Jalan kecil di pinggir sawah, angin sepoi-sepoi. Salah satu dari mereka bilang, ini kayak desa di negara kami. Tapi yang paling bikin mereka excited, pas lihat anak-anak lagi main layangan di tengah sawah. Mereka langsung nyamperin, penasaran pengen lihat. Pas jalan di pematang sawah, mereka sempat bingung, ini tanaman padi atau apa. Sepertinya mereka belum pernah lihat langsung tanaman padi yang lagi ditanam. There you go, man. We decided go say what's up to these kids, you know. Oh, it's muddy or what? What is this? Is it rice field or what? I have no idea, man. Anak-anak kelihatan gembira menyambut kedatangan mereka. Salah satu anak tampak tertarik dengan jenggot mereka yang lebat. Lalu, si turis pun tak bisa menahan tawa dan bilang kalau seharusnya anak-anak bermain di luar ruangan seperti ini. Bukannya cuma nonton TV dan main video game di dalam rumah. Haha, what, you like this? Yes. Oh, he's talking about my beard. Hey, you gonna have it too? Inshallah, he will, you know? But oh yeah, look at his beard though, man. He said, mashallah. How the kids should be, man. They playing outside. They not playing video games. Assalamualaikum. Man, for real, that's the life, man. Look at this, man. They chilling outside. I need this back. Now everybody inside watching TV, playing PS5 and all this other stuff. Come on now. Still, sometimes the simple life is way better. Bali punya banyak destinasi alam dan budaya yang memikat, termasuk air terjun yang menjadi tujuan dua turis asing ini. Dengan berboncengan naik sepeda motor, mereka pun menjelajahi berbagai sudut Bali. Tak lupa, mereka menyempatkan diri mengunjungi areal persawahan yang terkenal di dunia dengan sistem irigasi subak, seperti Jatiluwih di Tabanan dan Tegalalang di Ubud. Namun sesampainya di lokasi, mereka dibuat terkejut. Alih-alih melihat hamparan sawah hijau seperti di gambar brosur atau poster promosi yang tampak hanyalah petak-petak sawah berair. Lebih mirip kolam kosong tanpa tanaman padi. Ekspresi mereka pun berubah. Sambil menyusuri pematang sawah, sang perempuan bule mengungkapkan komentarnya dan tampak kecewa, karena pemandangan yang dilihat tak sesuai dengan yang dibayangkan. Datangnya di waktu yang tidak tepat, mereka mungkin belum tahu bahwa sawah memiliki musim tanam, dan nggak selalu tampak hijau sepanjang waktu. Bahkan, si pria sempat menyebut, dengan nada agak menyindir, bahwa para petani mungkin sudah berhenti menanam padi demi mendahulukan pariwisata untuk mencari uang. Komentar turis itu menunjukkan bahwa hanya sebagian orang yang memahami siklus hidup sawah yang sebenarnya. Exploring the very, very famous Tegalalang rice fields, and all I have to say is drive the extra hour and go to Jatiluwih, because
it is a million times better. The people that we met on the boat, they told us that this is like a tourist trap. Like, you pay to get in the fields, you pay to cross the bridge, you pay to take a picture, and they were very, very accurate. This place is very geared towards tourists and not geared towards growing rice. I mean, this one is closer, it's 20 minutes from Ubud. In pictures, it looks good, but in person, like, there's no rice. It's kind of pond scummy, it's overgrown, and I don't want to say this to be mean, I'm just trying to give you like an accurate representation of what to expect if you come here. It's like they stopped caring about the rice and more about making money off the tourism, so they stopped actually making rice. Hey, Pupper. Where are you going, little fella? Seorang warga asing bersama keluarganya terlihat asyik bermain di tengah hamparan sawah. Namun bukan sekadar menikmati pemandangan, ia ternyata ingin menjelaskan proses penanaman padi, mulai dari penyemaian hingga panen. Katanya, ini adalah permintaan khusus dari temannya di luar negeri yang penasaran dengan cara kerja petani di Indonesia. Di hadapannya, terbentang beberapa petak sawah dengan kondisi berbeda-beda. Di satu sisi, ada petak yang penuh bibit padi. Tak jauh dari situ, terlihat petak sawah lain di mana bibit padi sudah ditanam secara teratur dengan jarak tertentu antar batang. Kemudian ia menyeberang jalan kecil dan menunjuk ke petak sawah lain yang lebih hijau tua. Disinilah padi mulai berisi, bulirnya perlahan muncul di ujung batang. Terakhir, ia menunjukkan petak sawah yang sudah dipanen. Tanahnya terlihat gelap, kemungkinan besar karena sisa jerami dibakar atau dibiarkan mengering alami. Puas bermain dan belajar tentang sawah, mereka pun pergi ke sebuah rumah makan. Setelah mereka memilih menu makanan, mereka malah memperhatikan tembok samping warung bercat hijau terang. Alih-alih duduk biasa dan langsung makan, mereka justru iseng memanfaatkan tembok itu seperti green screen yang backgroundnya bisa diganti-ganti. Well guys, all that talk about rice has gotten us all hungry. We're gonna come in here and eat. So we come up here, we grab our plate or wicker basket with a waxed piece of paper. You can just choose whatever you want. We've got different fried things. We've got some vegetables and some fish right up here. Looks good. We've got tempeh and tofu. Alright guys, we grabbed the food and check out this cool wall. Right, we can eat anywhere in the world in this restaurant. Yeah, so cool. Why don't you try it? See if your fingers are magic. I didn't hear anything. I can't that good. Well, then you can't go anywhere. Wow. All right, guys, dude, we're gonna get sick if we go around that many places. That's crazy. Ubud, Bali, sebuah kawasan yang terkenal dengan ketenangan, keindahan alam, dan budaya yang masih sangat terasa hingga hari ini. Tak heran jika banyak wisatawan asing datang ke sini untuk merasakan langsung kehidupan Bali yang sesungguhnya. Demikian juga dengan wisatawan asing ini yang memulai eksplorasi dengan mengunjungi beberapa tempat wisata populer di Ubud. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, ia sempat mampir ke sebuah warung yang menjual aneka masakan Padang. Ia pun memesan satu porsi nasi rendang dan menikmatinya di tempat. Setelah makan, ia kembali melanjutkan perjalanan dan perhatiannya tertuju pada lapak yang memajang sejumlah layangan yang dibuat secara manual, dengan potongan bambu dan kertas warna-warni serta dilukis dengan tangan. So I bought the red dragon kite. Perjalanan berikutnya mengarah ke Museum Puri Lukisan, salah satu tempat seni paling bersejarah di Ubud. Namun ia nggak masuk museum, melainkan berjalan di sisi bangunan luarnya. Di ujung gang kecil, berdiri sebuah papan kecil bertuliskan, Subak Juuk Manis. And it's already getting quiet. I can't hear the road noise anymore, and the vegetation is really lush and green. Along the trail, you'll pass this house. This is the artist Santa, and you can see some of his sculptures. It's a nice, unique place with a lot of things to look at, but it is a private residence. I'll go look upstairs. All right. This is upstairs at Santa's place. He's got this weight. This is
Kind of a good little place to work out. That was Santa's place, and now we'll continue on the walk. Di sepanjang jalur sawah ini, ada beberapa tempat makan. Namun satu tempat yang ia datangi adalah warung Sweet Orange. Menariknya, nama warung ini juga digunakan untuk menyebut jalur yang sedang ia lalui, Sweet Orange Walk. One of the most charming aspects of Bali is the warm, welcoming nature of the Balinese people, who greet visitors with big smiles and a sincere Om Swastiastu. And here is Sweet Orange Warung. We will stop here and get something to eat or drink. It's a nice restaurant. And this is the view that you get while you eat. If you would like to do this hike, you can look on Google Maps under Sweet Orange Walk Trail.